sesuatu itu akan dilupakan seiring dengan berlalunya waktu. Time lapse kalau balik ke depan, intinya apa? Itu waktu yang seringkali terlewatkan dengan begitu cepat dalam hidup kita. Itu musuh kita yang paling besar, bukan nasabah kita yang nolak, bukan tim kita yang nggak mau gerak, bukan keluarga di rumah yang melarang kita jadi agent. Menurut saya itu minor, bukan teman kita yang bilang kamu ngapain jadi agent, udah bagus kerjaanmu dulu, kamu keluar kamu jadi agent. Menurut saya itu nggak poin. Musuh kita itu cuma waktu. Mau naik AD waktunya sampai kapan? Nggak ada perpanjangan. Kepengen satu waktunya sampai kapan? Desember. Semua orang dapat waktu yang sama, cuma sampai Desember, nggak ada perpanjangan. Musuh kita cuma waktu. Ingat ya, waktu merusak, waktunya bisa menghancurkan segala sesuatu. Karena segala sesuatu ini bertambah tua di bawah kekuatan waktu, dan segala sesuatu itu akan dilupakan seiring berjalannya waktu. Seberapa hebat pun kita di masa lalu, kalau sekarang nggak hebat lagi, orang yang lupa. Misalnya ngomong gini, oh aku ini zaman dulu 10 tahun lalu kredensial gue berdiri, aku ini PCC. Ya so pusing-pusing, betul nggak? Nggak ada orang pusing. Aku ini dulu pernah jadi AMD Pro, ya siapa sih pusing? Nggak ada yang pusing, orang tuh pusingnya sekarang. Sebaliknya, kalau dulu kita pernah gagal, ya nggak usah pusing, kan tahun ini belum tentu gagal. Nanti ya, kalau tahun lalu berhasil kerja lagi tahun ini. Ya ini yang ngomong Aristoteles, yaitu muridnya Plato, filsuf besar, bukan saya yang ngomong. Saya cuma menerjemahkan. Jadi ya rasanya cukup benar aja ngomong itu. Mungkin cuma itu teman-teman yang saya bisa bagiin dari apa yang saya alami. Ada yang mau tanya? Mungkin? Oh iya. Pak Win, dari tadi ilmunya tadi kan ada kreasi yang harus kita buat, karena kita kan selama ini kan monoton gitu aja. Bisa kasih contohnya nggak, kreasi jualnya itu seperti apa? Boleh. Ibu pernah nggak satu kali prospek orang yang lumayan punya duit ya? Ibu yakin aja bisa beli pokoknya gitu. Habis gitu kita tawarin asuransi kesehatan, dia nggak mau karena kita kalah sama asuransi lain. Pernah ngalamin gitu nggak? Pernah. Ada. Ya. Ada ya. Terus ibu yang ibu lakuin apa? Ngotot bermain di situ atau cari lahan lain? Kita lebih ke itu sih, ke proteksi income sih. Oke. Proteksi income saya pernah coba, tapi kadang-kadang buat orang yang awam asuransi agak jauh bu kaitannya. Saya pernah coba yang lebih simpel gini misalnya. Ini boleh dites ya, karena beberapa kali saya tes ke tim saya, oke. Saya bilang, gini aja deh. Kebetulan case-nya itu nasabah saya punya asuransi namanya BUPA, kalau ada yang pernah dengar. BUPA, BUPA. BUPA itu asuransi mungkin one of the best di dunia. Dia beli di Singapura. Sampai pokoknya kalau dia butuh berobat ke Singapura, helikopter itu udah siap standby di sini bawa dia ke Singapura. Kira-kira gitulah gambarannya. Premi cukup mahal tapi buat dia nggak masalah karena dia orang punya duit. Saya bilang gini, BUPA ini kalau boleh tahu, dia covernya cuma semua tagihan rumah sakit dan dokter-dokter rawat jalan ya. Atau dia boleh juga tagih hotel waktu sama berobat ke Singapura. Yang mana? Tiket hotel pesawat terbang boleh direbus nggak kira-kira? Nggak boleh. Nggak boleh pasti kan? Nggak. Aku sih yakin jawabannya pasti nggak boleh. Pasti dia cuma boleh ngerebus atau bayar segala sesuatu yang kaitan sama rumah sakit. Terus aku sangat yakin akan hal ini. Dan benar jawabannya dia, nggak boleh, Win. Ya cuman ini toh yang bisa. Aku ya nyari sebetulnya kalau ada asuransi yang bisa bayarin hotel pesawat terbang. Soalnya kalau orang sakitnya lama di Singapura kan ya mahal dia bilang dia. Ya wis, rasanya jual apa? Wis nasabah kasih clue. Mau jual apa bu? Dia tanya di potensial ada nggak? Enaknya jawab ada apa enggak? Ada. Saya bilang, ya ada om, kebenaran rumahnya sekarang baru keluar kemarin produknya, padahal ya nggak kemarin banget gitu. Mungkin om belum pernah dengar dari agent-agent yang lain. Ada om, kita punya produk itu. Cuma gini loh, kalau om sekarang disuruh ngumpulin kwitansi makan di Singapura, makan food court misalnya $4 boleh. Ini kwitansi pesawat, ini kwitansi hotel, naik taksi ini kwitansinya, repot nggak om? Ngerepoti loh tak bilangnya. Terus gini ya loh, kita pakai sistem beli putus aja. Menurut om kira-kira om butuh berapa untuk semua kebutuhan itu? Andai kata kita berobat ke luar negeri 3-4 bulan, ngomong Singapura lah, butuh uang berapa kira-kira untuk nyukupi kebutuhan di luar rumah sakit? Kan dia sebut satu angka tergantung standar hidupnya, hotelnya kayak gimana. Nah angka itu tak bukain CCP, selesai. Begitu aku ngomong gini, loh ada yang beneran, ada.
Tapi sakitnya ya cuma kalau sakit parah loh. Kalau sakitnya biasa-biasa kan ya nggak perlu aku bilang. Parah itu kayak apa ya? Tak keluarin list 61 itu. Kanker, stroke, jantung. Nah, kalau kayak gini-gini kan pasti ada potensi bolak-balik kan. Terus kalau ada, dia nanya gini lucu, kalau ada lebih gimana Win? Misalnya dia bukanya katakanlah 5 miliar, ternyata habisnya cuma 1 miliar, lebihnya apa Win? Ya simpen aja udah apa-apa, depositoin aja buat bayar premi yang lain nanti kan. Jadi kan kamu nggak usah bayar premi yang lain nanti dari bunga depositonya. Oh ya benar juga ya Win. Ya wes kayak gitu kadang-kadang orang mau Bu. Ini satu yang gampangnya kan cuma membayar biaya yang tidak tercover di rumah sakit. Intinya kan cuma gitu. Cuma mungkin ibu selama ini nariknya ke income protection, ya itu salah satu juga. Itu kan biaya yang tidak di-cover di rumah sakit. Cuma saya untuk lebih gampang kan dengan nasabah baru, saya pakai biaya perjalanannya aja. Waktu itu bukanya 1,5 ke 2 M mungkin. Ya segitu aja. Menjawab, Bu Wiwi. Jawab sama menjawab. Makasih ya Pak ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oh ya Mbak Ibu. Tadi awal gabung kan masih muda banget ya, sekarang juga masih muda. Itu tadi apa namanya ada kendala prospek teman-teman belum punya income. Kemudian sampai bisa MDRT, Star Club itu ada satu ide nggak bisa mungkin untuk di-share ke teman-teman yang milenial. Kalau prospek itu yang penting gini loh. Prospeknya cuma adu nyali kalau saya bilang. Untuk informasi nasabah saya ini rata-rata umurnya 40 sampai 60. Hampir nggak ada yang seumur saya. Cuman saya nangkep satu peluang gini. Coba bayangin ya, kalau nasabah umurnya 40, anaknya kira-kira umur berapa? 20 10 tahun. Mungkin belum 20, mungkin belasan lah. 10 sampai belasan lah, kira-kira mungkin SMP atau SMA ya. Kira-kira orang-orang kayak gini nih butuh teman bicara nggak untuk diskusi bisnisnya? Butuh. Asli butuh. Kalau bicara sama temen yang sesama bisnis, kadang dia takut untuk kompetitor. Iya. Bisa jadi gitu loh. Bicara sama anaknya masih terlalu kecil. Iya. Nah aku ngambil pasar masuk di situ. Aku jadi teman bicara itu nasabahku. Berarti canvassing atau sudah? Enggak. Ya cari aja orang yang kenal. Atau misalnya sekalian cari adik kelasku punya orang tua. Misalnya adik kelas yang cukup dekat kan teman gereja kadang-kadang kan kenal baik karena dari lama main bareng kan. Ya wis cari kayak gitu-gitu. Pulang Bali kalau aku market tuh banyak karena kan aku lahir Bali. Jadi temannya mama, tapi yang aku kenal juga gitu. Anaknya masih kecil ya udah aku masuk kayak gitu-gitu. Itu yang lumayan karena dari ngobrol kadang-kadang belum tentu closing kali ini, tapi lain kali ngobrol lagi bisa jadi dapat gitu. Saya cuma ngembangin cara begitu aja Bu. Dan itu umumnya range usianya setelah tak pikir-pikir sekitar 40 sampai 60. Malah beberapa nasabah saya itu ada yang buka polis untuk kalau ada apa-apa melunasi utang usahanya dia. Cuman dia melarang saya kasih tahu anaknya. Jadi dia titik kalau ada apa-apa kamu pokoknya kasih tahu bahwa ini udah lunas gitu. Tapi sekarang nggak usah ngomong anakku dulu supaya dia pakai duitnya nggak sembarangan ngomongnya gitu. Ya udah sampai kita nyimpen rahasia orang itu, maksudnya yang kayak gitu-gitu kan ini strategi bisnis ya supaya kalau ada apa-apa istri anak nggak bingung nyari duit buat bayar utang misalnya gitu. Ya konsep-konsep simpel lah, saya prospek nggak pernah rumit kok. Cuman memang orang kalau bukanya besar kan dia butuh waktu untuk mikir. Nah itu yang kita harus paham juga logikanya orang beli gitu. Terjawab Mbak. Ada lagi mungkin? Oh ya Pak, ngomongin idealisme ya Pak ya. Kalau ngomongin idealisme, tadi kan bapaknya idealisme ya. Itu kan kalau masuk kan juga karena terpaksa. Biasanya orang idealisme itu kan kalau nggak A, B, B. Itu kan kalau terpaksa berarti kan dia nggak nyaman dengan awalnya. Nah itu gimana kok bisa kayak gitu? Dan bisa mendalami prudential dengan bagus gitu loh. Sedangkan kalau jadi agent kan harus dipilih mana yang pintar kan, maksudnya dipilih aku nggak mau agent yang cuma gini aja gitu kan. Nah itu gimana? Saya terpaksa ke arah positif Bu. Terpaksa bekerja lebih tepatnya. Iya. Saya tidak suka asuransi, tapi setelah saya pikir-pikir nggak ada salahnya untuk dicoba karena tadi saya kelewat cerita gini. Ingat tak cerita manajer Unilever yang interview saya? Ingat. Dia bilang kamu lebih cocok jadi apa tadi jabatannya? Customer Development. development. Jadi sales lapangan dong. Terus akhirnya aku di satu kesimpulan gini, kalau emang sama-sama keleringan, kenapa nggak aku ngerjain ini aja? Aku yakin hasilnya lebih besar. Itu satu. Jadi dari situ timbul keyakinan dulu gitu. Timbul, oh ya ini masuk akal. Nah karena tak rasa masuk akal dan aku yakin, ya udah tak jalani. Begitu tak jalani, gimana cara ngalahin rasa-rasa yang lain? Kan gitu pertanyaannya kan? Ngalahin idealismenya kan? Nggak ada cara lain, Bu, ngalahin idealisme tuh lakuin terus hal yang ibu anggap tidak benar berulang kali sampai itu jadi benar. Contoh jadi agent nih,
ngisi-ngisi nih, malu-maluin gitu ya. Ya terus ngomong kita ini agent sampai lama-lama kebal. Jadi ya harus biasa ngomong jadi agent, tak bingung gitu. Terus takut ditolak. Caranya apa? Ya ketemu lebih banyak orang sampai takut ditolak. Sampai ditolak tuh rasanya katam. Sekarang kalau udah berapa tahun itu berapa tahun sih? Oh ini baru 2 minggu sih belum kosong. Tanya sama leadernya Bu ya. Mungkin kalau orang udah 1-2 tahun ditolak nasabah ya biasa. Nah kalau buat ibu mungkin gak nyaman. Kalau saya bilang ya ini gak ada caranya Bu, terus latihan aja terus. Mau gak mau ibu harus berani lakuin terus. Makanya tadi ada prospek 2 sehari ya. 2 sehari kalau 1 bulan ibu dapat 40 memang ngomong baru juga bagus kok kalau saya bilang. Setelah ibu orang ke 10 pasti ibu udah biasa kok. Kalau ada yang ada yang nolak, ada yang pending, pasti ibu udah oke kok. Gak akan sampai rasanya ditolak gimana gitu, sampai baper gak bisa tidur gitu rasanya enggak. Kalau saya sih gitu, kayaknya prospek kali ke 10 lah saya udah oke. Maksudnya udah berani ngomong sama orang selagi gitu. Terjawab Mbak. Satu pertanyaan lagi, coba. Saya mau tanya tentang polis korporat, tadi sudah disinggung. Saya mau tanya polis korporat ini misalnya perusahaan dengan cara yang konvensional sama yang di polisnya prudensial itu plus minusnya apa? Terus kedua, dia pembayaran untuk preminya itu disubsidi dari perusahaan atau murni dari karyawannya. Terus kalau misalnya karyawan resign gitu ya, resign itu polisnya statusnya gimana? Diterusin oleh perusahaan, ganti nama tertanggung atau dia berikan ke karyawan yang keluar itu diterusin sendiri? Oke. Kalau saya jawab dari nomor 1 dulu ya. Yang tadi apa? Konven sama apa? Kalau perusahaan itu misalnya perencanaan pensiunnya untuk karyawannya konvensional sama di polis prudensial plus minusnya apa? Gini, sebenarnya prudensial punya program korporat yang bagus. Cuman kemarin saya nggak sempet ikut trainingnya yang di pusat. Mungkin Kokanko kemarin ikut. Nanti bisa jelasin ke teman-teman. Saya belum tahu bedanya yang bagus sama yang lama apa. Cuma kalau yang lama itu sebenarnya kayak PAA biasa tapi dibikin pemegang polisnya perusahaan. Ada beberapa keuntungan. Yang pasti gini, kalau dia taruh di luar, kan misalnya nanti dia umur 55 pensiun dapat uang sekian. Kadang-kadang dari luar belum tentu dia bisa lihat proyeksinya berapa. Misalnya dia taruh BPJS Ketenagakerjaan. Coba datang ke kantor BPJS, saya minta dong proyeksinya orang ini pensiun umur 55 dapat berapa. Kadang-kadang nggak keluar. Kadang-kadang dia tidak bisa keluarin. Nah sedangkan perusahaan ini kan butuh kepastian. Karena dia harus ngitung nanti pas karyawannya pensiun dia harus keluarin duit berapa, betul nggak? Ya satu saya main kepastian dia harus keluar dana ini dan ini nggak boleh mendadak. Karena kalau agak mendadak berarti kan perusahaan bisa cash flow-nya nggak bagus. Untung saya pernah magang di pajak, jadi saya ngerti perusahaan nggak boleh keluar cash flow terlalu cepat. Secara pajak dia belum tentu cukup. Nah, tambah saya takut-takutin itu kan tambah bener jadi teori kan. Oh bener nih nggak boleh mendadak keluar cash flow, apalagi cash flow nggak cukup. Dia siapin lebih baik. Lalu yang kedua, apa bedanya sama konven? Kadang-kadang kalau dia siapin di luar, kecelakaan gitu ya. Kadang-kadang cuma di cover di jam kerja. Nah kalau kita kan bohongan resikonya. Maksudnya mau jam kerja mau enggak ya nggak apa-apa kita cover dulu. Buat perusahaan kadang-kadang ini lebih simpel. Contoh karyawan tuh jatuh naik sepeda motor, lagi bonceng anaknya hari Minggu pergi main ke kebun binatang misalnya. Dia tetap harus disantunin loh, walaupun dia jatuhnya hari Minggu, betul lah. Yang tabungan pensiun yang di luar nggak mau bayar kecelakaannya ini. Nah kayak gini-gini kadang-kadang buat perusahaan ya kalau nambahnya sedikit ya oke lah. Terus tadi poin kedua itu yang kita bicara masalah pemegang polis ya. Pembayaran premi kebetulan kalau nasabah saya dibayar perusahaan semua. Kebetulan ya, tapi sebenarnya itu polisi perusahaan lah, mau apa-apa mau gimana boleh. Tapi secara pemegang polisnya adalah perusahaan. Akibatnya kalau andai kata si tertanggungnya karyawan ini meninggal atau dia keluar, pencairan klaim itu atau dia sakit, pencairan klaim itu turunnya ke perusahaan. Bukan ke rekening pribadi ahli waris. Ditransfer ke perusahaan dulu, nanti dari perusahaan baru ngasih ahli waris. Sebenarnya kuncinya sekarang kalau buat perusahaan jadi untung. Kenapa? Kan seringkali ada karyawan ngebon. Pernah nggak bos cerita kayak gitu? Waduh karyawanku ini berbulan ngebon itu. Misalnya dia meninggal tiba-tiba, bisa nagih nggak utangnya? Nggak bisa. Dengan sekarang bayarnya ke perusahaan dulu, dia saya potong dulu. Dipotong dulu, baru nanti sisanya kasih karyawannya. Cuma skema ini memang kurang menguntungkan kalau buat si karyawan. Kebalik sama sistemnya jam sostek ya kalau zaman dulu kayaknya. Kalau jam sostek itu melekat di diri karyawannya. Jadi karyawannya pindah ke perusahaan mana aja, pensiunnya ngikut. Kalau ini enggak, jadi begitu resign kan polis berarti terserah. Kalau mau dikasih karyawannya boleh. Tapi kalau andai kata perusahaan mau tutup, berarti kan nilai-nilai balik ke perusahaan. Nah ini jadi untung buat perusahaan sebenarnya. Jadi 3 poin ini kalau tak sampaikan rata-rata perusahaannya, misalnya memang dia punya budget ya.
Cuma yang corporate baru coba nanti dicek, mungkin lebih bagus itu. Terjawab kok. Oke, terima kasih kok. Saya boleh